Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Kita lanjutkan bedah kisi-kisi berita PPG tahun 2022 bagian ke-6. Nah, Bapak Ibu, karena ini bagian ke-6 berarti ada bagian 1, 2, 3 sampai 5 yang uh, sudah pernah saya upload. Bapak Ibu yang belum menyaksikan, silahkan bisa menyaksikan di channel ini juga ya, yang thumbnailnya sama dengan ini. Kemudian jangan lupa kalau yang belum join grup Telegram saya bisa join, nanti linknya saya taruh di deskripsi gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, ini kita akan bicara tentang teori bilangan gitu. Submaterinya ada banyak ini, keterbagian, faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima, kongruensi modulo, nah begitu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah kita akan bahas di satu video sekalian ini ya. Pertama menggunakan faktorisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah. Faktorisasi bilangan. Nah, ini oke. Faktorisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada mana. Oh ini, ding, ini, panahnya ini. Ini misalkan contoh soalnya gini, ini contohnya kan cuma satu ya Bapak Ibu, sedangkan variasi soal itu kan banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba cari-cari yang lain juga gitu ya. Pokoknya ini kisi-kisi sudah ada, sudah beredar luas, semua orang bisa mengakses. Nah, ini adalah interpretasi saya sehingga kalau Bapak Ibu cocok ya silahkan dipakai sebagai salah satu bahan untuk belajar. Kalau Bapak Ibu kurang cocok ya nggak apa-apa. Berarti bisa belajar dari yang lain juga gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Banyaknya bilangan 3 angka dengan faktor prima 2, 5, 11. Oke. Bilangan 3 angka berarti kan ini ratusan ya gitu, ratusan. Bilangan ratusan gitu, misalkan berapa ratus gitu. Ya kita data saja berarti 2, 5, 11. Ini kalau faktornya 2 kali 5 kali 11 berarti kan 110 ya, ini kali. Kemudian dia kan mintanya faktor primanya 2, 5, dan 11. Berarti kita harus mengotak-atik ya pokoknya terdiri dari ini gitu. Terdiri dari angka ini saja gitu. Nah, oke sebentar. Saya tulis dulu. Nah, sekarang kalau ini kuadrat. Nah, berarti ini berapa? 220. Kalau ini pangkat 3 berarti kali 2 ya, berarti 440. Kalau ini pangkat 4 berarti 880. Nah, kalau duanya dipangkatkan 5 lagi, ini kalau kali 2 kan sudah lebih dari 1000 ya. Oh, berarti enggak gitu. Nah, berarti kalau 2 kali 5 kali 11. Ini kalau yang kita kuadratkan 5-nya berarti kan ini kali 5 berarti 550. Lihat Bapak Ibu ini sudah 550. Kalau 5-nya pangkat 3 lagi nggak bisa ya. Nah, kalau 2 kali 5 kali 11, 11-nya yang pangkat 2 ini udah seribuan ya. Ini kan 1, 2, 1, 0, kasih 0. Oh ini kan enggak berarti ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti ada 5 bilangan. 5 yang mana gitu. Nah, oh iya, untuk video yang kemarin tuh kayaknya ada yang salah coret ya. Yang peluang, teori peluang tuh harusnya eh oke, saya buka lagi deh. Teori peluang itu harusnya ini 1/36 ya. Saya jawabnya yang disalah. Harusnya saya jawabnya yang 1/36 itu yang mana? Ini salah coret gitu. Ya, kemarin beberapa Bapak Ibu sudah memberikan koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah memberikan koreksi gitu ya. Oke, itu jadi jawabannya. Kemudian indikator yang kedua, menggunakan sifat kongruensi modulo. Oke, gini, kongruensi modulo itu kan apa namanya sisa setelah dibagi gitu ya gampangnya ya. Nah, biasanya tidak langsung di situ tulisannya di soal itu kongruen gitu. Ada kata misalkan apa kongruen berapa gitu. Nah, tidak seperti itu, tapi langsung aplikasi gitu. Aplikasinya seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, 2 angka terakhir dari 7 pangkat 2020 gitu. Misalkan apa nih? Nah, ya kalau
pakai modulo boleh, tapi kalau saya lebih suka, lebih simpel menurut saya ya, itu kita pakai pola saja, pola pola sisa gitu ya. Jadi kalau 7 pangkat 1, angka terakhirnya 7 pangkat 1 itu kan ya 7 ya. Nah, berarti kan 07. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3 itu kan berarti 343 ya, 343. Tapi kita tulisnya 43 saja. Kenapa? Karena dia mintanya 2 angka terakhir. 7 pangkat 4 berarti kan ini kali 7 ya. 43 kali 7 itu kan 2401. Nah, itu kan kita tulis 01 saja. Kalau 7 pangkat 5, nah ini nanti dikalikan 7 masih kalikan 7 berarti 07. Oh, kembali lagi nih. Nah, ini polanya kan setiap 4 nih. Setiap 4, setiap pangkat 4 dia kembali lagi. Jadi nanti 7 pangkat 6, saya 7 pangkat 6, nah nanti adalah titik-titik 49 kayak gitu. Jadi dia berpola lagi gitu. Jadi setiap 4, setiap pangkat 4. Nah, sekarang berarti pangkatnya ini kita bagi 4. Nah, menunjukkan sisa berapa gitu ya. Jadi 2020 kita bagi 4. Kenapa kita bagi 4? Nah, karena dia berulang setiap 4 gitu. Nah, ini dibagi 4. Nah, ini kan sisanya 0 ya. Kalau sisanya 0 berarti dia kalau sisanya 0 berarti kan dia sama dengan yang ini Bapak Ibu. Nah, sisanya 0 berarti dia adalah seperti 7 pangkat 4. Jadi kalau sisanya 1 berarti dia nanti 0 berarti yang ini. 07. Kalau sisanya 2 berarti yang ini. Sisanya 3 ini. Sisanya 4 loh. Kan sisa 4 kan nggak ada ya. Oh, dibagi 4 kok sisa 4. Dibagi 4 ya berarti sisanya 0 gitu maksudnya. Berarti yang ini. 01. Oke, 01 yang mana? Yuk, jangan sampai saya salah nyoret lagi. Gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ini ya, lanjut. Oh ya, contohnya banyak sekali. Saya juga di video-video saya banyak yang bahas soal UP 2021. Silakan di otak-atik di channel saya itu ada banyak soal gitu ya. Ini cuma salah satu contoh saja. Ada yang tentang kode, misalkan password. Nah, itu juga bisa. Nomor 40 nih, ini pokoknya saya setiap indikator saya kasih soal gitu ya biar eh, contohnya seperti apa biar tahu. Nanti soal-soal lain bisa dicari, bisa dikembangkan sendiri. Menggunakan sifat-sifat keterbagian bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Sifat keterbagian gitu. Nah, contohnya ini. Ting, ting. Ah, gitulah ya. Jika ini A97B6 adalah bilangan positif yang terdiri dari 5 angka yang habis dibagi 11, maka nilai minimal dari A min B adalah. Nah, sifat-sifat keterbagian ya. Jadi, Bapak Ibu silahkan nanti browsing setelah ini sifat-sifat keterbagian. Keterbagian. Tidak saya sampaikan di sini nanti durasinya jadi panjang gitu. Saya nggak bisa bikin video yang dengan durasi panjang karena mohon maaf eh, kalau bikin video itu saya perlu energi besar gitu kalau bikin video yang panjang karena eh, anak saya masih kecil jadi perlu banyak energi kalau nangis, kalau bangun tidur, nah seperti itu. Jadi videonya tidak usah terlalu panjang gitu. Sifat keterbagian Bapak Ibu bisa cari bagaimana kalau syarat suatu bilangan habis dibagi 11, habis dibagi 9, habis dibagi 5, habis dibagi 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, dicari saja sifat-sifatnya seperti apa. Nah, untuk soal ini dia kan habis dibagi 11 gitu ya. Habis dibagi 11. Berarti gimana kalau sifat habis dibagi 11? Sifatnya adalah seperti ini. Saya sampaikan ya. Saya nggak bisa menuliskan dalam bentuk rumus, tapi saya bisa gini ya, ibu-ibu, bapak ibu ya. Jadi jumlah jumlah ini saya tulis dulu. Ini saya tulis kembali ya ini ya. A97 B6. Jadi penjumlahan selang-selingnya gitu harus habis dibagi 11. Berarti plus min plus min plus gitu. Selang-seling ini habis dibagi 11 gitu. Berarti ini berapa? A
plus A min B, berarti A min B. Min 9 tambah 7, berarti min 2, min 2 tambah 6, berarti plus 4. Nah, ini harus habis dibagi 11 gitu. Nah, agar ini habis dibagi 11, berarti minimalnya ini berapa sih ini? Berarti kan dia harus 11 ya. Harus 11 kan ini jumlahnya ini kan 11 nih. Berarti A min B plus 4 sama dengan 11. Berarti A min B sama dengan 11 kurangi 4. Sama dengan 7. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini contohnya sifat keterbagian itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti browsing sifat-sifat keterbagian gitu. Sifat-sifat habis dibagi 9. Syarat-syaratnya apa? Nah, seperti itu bermanfaat sekali. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian eh, selanjutnya ya, indikator selanjutnya ini keterbagian sudah menggunakan konsep terkait bilangan prima. Oke. Nah, ini contohnya ini. Kemarin di Telegram saya udah bikin kuis tentang ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi yang belum join grup Telegram silakan join saja, tidak ada ruginya ya. Di antara bilangan, memang oh ya di Telegram mungkin ada yang tanya kok saya nggak bisa kirim pesan ya. Ya saya matikan fitur chatnya biar nggak apa ada spam atau membahas di luar topik gitu. Biar nanti chat tentang kuis juga tidak tenggelam. Di antara bilangan-bilangan berikut yang sepasang demi sepasang saling prima. Oke, di sini saling prima. Saling prima. Apa sih saling prima? Saling prima itu Bapak Ibu jadi FPB-nya 1. F kok FB sih? FPB. FPB itu sama dengan 1. Cari aja. Jadi yang sepasang saling prima itu syaratnya adalah FPB-nya sama dengan 1. Berarti jika ditemukan faktor lain, nah faktor lain berarti dia bukan saling prima gitu. Contohnya ya, contohnya saling prima itu misalkan gini, 2 dengan 9 dengan 11 misalkan. Nih, ya kan? Nah, mereka kan nggak ada faktor lain kan yang 2 tidak ada faktornya 2, 9, dan 11 yang saling apa ya, yang bukan satu gitu kan nggak ada gitu. Itu saling prima. Nah, yang bukan saling prima itu misalkan 2, 5, 6 gitu. Kenapa? Karena 2 dengan 6 ini kan ada faktor yang mereka sama-sama yaitu 2 gitu loh. Ayo ini 15 dengan 24, 42. Oh jelas ya ini 3 kan bisa, berarti enggak. 9, 20, 42. Ini 20 dengan 42 bisa dibagi 2 kan? Enggak. 2 dengan 18, 25. Oh ini dengan ini kan 6 nih. Berarti enggak, bagi 2 juga bisa. Ini 11 nih malah ya, 11 dan 22. Ini juga faktornya ada 11 juga. Nah ini enggak ada faktor yang eh, faktor lain selain 1. Faktor bersama selain 1. Oh berarti yang E. Gitu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini nampaknya soal di bawahnya juga tentang bilangan prima nih, gitu ya. Kurang besar nggak ya? Saya besarkan dulu Bapak Ibu. Sebentar. Eh, apabila ini saya ke atas kan mungkin ya, gitu. Apabila P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda, berikut pernyataan yang benar kecuali. Triknya nggak usah mikir tentang sifat-sifatnya deh kalau kayak gini. Kalau saya P dan Q adalah dua bilangan prima berbeda, masukin aja angkanya gitu. Jadi misalkan P-nya 2, Q-nya 3 gitu, ya kan. Nah, kalau dia itu memakai variabel seperti ini, otomatis dia seharusnya berlaku umum. Jadi kalau kita ambil sebarang nilai, maka dia harus memenuhi gitu loh Bapak Ibu. Coba FPB-nya PQ, berarti FPB-nya 2 dan 3. Satu betul nggak? Oh, betul. FPB-nya P kuadrat Q kuadrat. FPB-nya 4 dan 9. Satu. Betul tidak? Betul ya, betul. KPK-nya P kuadrat Q kuadrat. KPK-nya 4 dan 9 itu adalah PQ, adalah 2 kali 3, 6. Betul tidak? Oh, salah. Gitu. Tidak. Berarti jawabannya C. Gitu. Yang D, mau diperiksa KPK-nya 2 dengan 3 itu 6. Betul?
betul. KPK-nya 4 dengan 9 itu adalah 4 kali 9, 36, betul? Betul, gitu. Jadi yang tidak benar adalah yang T, gitu. Jadi kalau mau sifat, kalau dia pakai variabel, maka kita boleh ambil sebarang nilai, gitu. Dan ambilnya pakai angka yang kecil saja. Gitu, Bapak Ibu, kalau saya ya. Oke, next. Ih, Ini harus lebih kecil Kak yang ini ya. Seret. Nah, ini Hafiz berlatih ini juga sudah pernah saya bahas nih sebenarnya di soal-soal UP gitu. Lihat saja Bapak Ibu di channel saya banyak yang pedagogik, yang kemarin komen minta pedagogik juga ada. Cuman masalahnya saya itu bikin videonya kan maksudnya eh, sesempatnya begitu. Insya Allah saya sempatkan. Kalau untuk saat ini kan kita profesional saja dulu pedagogiknya. Kalau yang bedah kisi-kisi sebenarnya sudah pernah saya bahas di pembahasan UP. Bagi yang pengen tahu soal UP tentang pedagogik seperti apa, silahkan cek di channel saya gitu. Semuanya ada. Cuman ini kan berdasarkan kisi-kisi gitu. Kalau yang berdasarkan kisi-kisi, eh, saya bikinnya sedikit-sedikit untuk saat ini baru sampai yang teori bilangan. Begitu Bapak Ibu ya. Insya Allah setelah teori bilangan saya kira-kira mau bahas tentang dimensi 3 kayaknya. Atau tentang kalkulus ya nantilah dipikirkan nanti. Gitu. Lanjut ya. Ini Hafiz. Oke. Berlatih bola setiap 6 hari sekali, Agnia 8 hari sekali, Farhan 9 hari sekali. Mereka berlatih bersama-sama untuk kedua kalinya tanggal 2 Februari. Mereka berlatih yang pertama kali secara bersama-sama pada tanggal, oke berarti ini tentang apa sih? Oke, ini kisi-kisinya tentang apa dia? Berarti dia, nah ini Bapak Ibu, menggunakan konsep kelipatan persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Oh, belum saya. Oh, ini. Oke, panahnya di sini ternyata. Panahnya di sini ya. Jadi, menggunakan kelipatan itu kan tidak seperti soal yang sekedar sekian hari akan berlatih bersama hari ini, berlatih lagi hari apa. Nah, itu kan maju. Nah, sekarang ini soalnya menarik, dia mundur gitu ya. Jadi, oke kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya 6, 8, 9 itu KPK-nya adalah 72 ya, 72. Berarti kita hitung mundur gitu. Kita hitung mundur. Jadi 2 Februari 2020 ini kurangi 72 hari gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya ya, dari Januari sampai Februari. Nah, ini kan 1 sampai 30. Januari itu 1. 31 ding ya. 31. Yups. 31. Februarinya ini kan 2 Februari nih. Berarti 1 sampai 2 gitu. Nah, mereka berlatih bersama-sama. Oke. Nah, kemudian ada Desember, ada November gitu ya. Nah, eh, Februari ini misalkan eh, hari ini 2 Februari, bukan hari ini, berlatihnya tanggal 2 Februari, berarti kalau sehari sebelumnya itu kan tanggal 1 ya, tanggal 1, berarti ngitungnya gitu, tanggal 1. Kemudian eh, kita hitung dari Desember itu berarti kan 1 sampai Desember itu berapa ya Desember itu? Nah, Desember itu kan 31 juga ya, gitu. Berarti November itu 30 gitu. Nah, di sini kalau dari sini, nah ini kan ada berapa hari? Ada 31 hari, ada 31, 30, ada 33 hari ya, 33 hari. Kemudian di sini ada 31 hari gitu. Berarti kan masih 64, 64 ada 72, berarti kan 8 hari. Nah, di sini mundur 8 hari. Nah, di sini pastinya adalah tanggal 22 November gitu Bapak Ibu ya. Oke, silahkan gitu. Jadi itu mundur saja. Cara cepatnya gimana? Saya nggak tahu cara cepatnya. Tapi kalau saya pakai logika gitu ya, tanggalnya diundurin aja gitu. Tapi ya nggak perlu satu-satu
pakai maksudnya pakai tangan gitu nggak perlu. Kita kan tahu reng-rengan seperti ini. Gitu. Nah sekarang nih Bapak Ibu, masih di indikator yang sama, saya menemukan variasi soal yang seperti ini. Indikatornya tadi saya ingatkan lagi, menggunakan konsep kelipatan persekutuan ya. Nah ini juga saya pernah berapa kali di kuis Telegram saya kasih soal seperti ini. Bapak Ibu kalau menemukan kuis di Telegram tolong dikerjakan ya, ini kan bisa untuk belajar. Jadi akan bermanfaat grup itu kalau digunakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara ya dikerjakan kalau ada soal gitu. Ya semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Lanjut nih, banyak pasangan bilangan bulat positif AB yang faktor persekutuan terbesarnya 12 dan kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 1980 adalah, nah ini ada catatannya AB dengan BA itu dihitung satu pasang. Jadi banyak bilangan. Nah, banyak bilangan. Banyak bilangan. Ini yang ditanya bukan banyak bilangan ya, jadi banyak pasangan. Tapi di sini saya mencarinya banyak bilangan dulu. Banyak bilangan. Nah, itu adalah eh, begini alurnya. Banyaknya bilangan itu nanti 2 pangkat N, sedangkan N itu adalah faktor ini. 2 pangkat N. Nah, dengan N adalah eh, banyaknya faktor prima, banyak faktor prima dari KPK dibagi FPB. Nah, gimana nih maksudnya? Yuk, berarti gini. Pertama, Bapak Ibu, KPK bagi FPB dulu. KPK dibagi FPB. Nah, berarti gimana KPK-nya? 1980 dibagi 12. Itu 165 ya, 165. Nah, N adalah banyaknya faktor prima dari 165. 165 ini, nah 165 ini kita faktorkan. Sini aja ya, 165 faktorkan itu kan 5 kali, 3 kali 5, sebentar. Umpek-umpekan. 3 kali 5 kali 11 gitu kan. Berarti ini N-nya adalah banyaknya faktor prima berapa? 3 gitu ya, 3. Berarti berapa nih? 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Ada 8 bilangan. Nah, pertanyaannya berapa banyak pasang? Berarti kalau 8 bilangan itu berapa pasang? 4 pasang. Begitu Bapak Ibu ya. 4 pasang. 4 ya. Oke, nggak salah coret saya. Lanjut ini. Nah, ini soalnya sama persis. Saya tinggalkan, tidak saya kerjakan. Silakan untuk latihan. Nah, gitu. Silakan untuk latihan. Gitu. Oh iya, saya ingatkan misal ya. Misal Bapak Ibu menemukan suatu ketika begini. Hasil KPK dibagi FPB-nya itu 5 gitu. Nah, 5 itu berapa banyak faktor primanya? 1 ya, gitu. Karena 5 itu ya faktor primanya adalah dia sendiri kan 5. Berarti N-nya 1. Ini misal ya. Misal suatu ketika menemukan faktor primanya 5 atau 43 gitu. Atau 41. Itu tidak bisa difaktorkan lagi. Ya berarti dia N-nya 1. Ya, lanjut. Oh, oke. Soal terakhir yang kita bahas ini. Ibu Erni, ini juga masih indikator yang sama ya. Menggunakan kelipatan. Apa? Kelipatan. Ini menggunakan konsep kelipatan persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Konsep persekutuan. Kelipatan apa? Kok tadi kelipatan persekutuan? Nah, itulah. Ibu Erni membeli salak 280, 450 dan 500 jeruk. 450 apel, 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak antara kantong plastik satu dengan kantong plastik lain. Banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik paling sedikit yang mungkin adalah, oke, dia kan salaknya 280, apelnya 450, jeruknya 500 gitu. Akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah,
banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik paling sedikit yang mungkin. Berarti kan kita nyari plastiknya dulu ya. Nah, plastik. Karena dia mintanya banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik paling sedikit yang mungkin adalah berarti plastiknya harus banyak sekali. Berarti plastiknya adalah yang paling besar FPB. FPB dari 2, 80, 450, 500. Bilangan yang bisa bagi ketiganya ini yang paling besar itu 10. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau difaktorkan terus dicari FPB juga nggak masalah. Cuman kalau saya ada 28. Ini kalau kan ada nolnya nih, saya coret nolnya. Setelah itu 28, 45, 50 nggak ada faktor yang kira-kira eh, merupakan persekutuan dari 3 bilangan itu kan. Nah, maka FPB-nya adalah 10. Kalau mau dibuktikan juga nggak apa-apa sih. Bapak Ibu misalnya mau faktorkan gitu. Tapi agak lama ya. Kalau ini lebih cepat. FPB-nya 10. FPB-nya 10 berarti kalau yang diminta adalah banyak buah di plastiknya gitu. Berarti kan gini. Jadi dalam satu plastik, ya, berarti ada 10 plastik ya. Ada 10 plastik. Nah, dalam satu plastik berarti isinya apa? Salaknya dibagi jadi 10 plastik, berarti satu plastik ada 28. Apelnya dibagi dalam 10 plastik, berarti satu plastik ada 45 apel. 500 jeruk dibagi dalam 10 plastik, berarti isinya satu plastik 50. Ini kalau dijumlah 1, 2, 3 gitu. Ya. Ini tricky banget, terus dia berarti harus dipahami soalnya, dan ternyata cara mengerjakannya seperti ini gitu. Oke, Bapak Ibu itu dulu tentang teori bilangan. Semoga bermanfaat. Walaupun contoh soalnya tidak banyak, yaitu karena durasi waktu saya memang tidak mau terlalu panjang durasinya gitu, karena eh, tidak sempat gitu. Semoga sedikit ini bisa menjadi apa ya, satu hal yang bermanfaat. Oke, Bapak Ibu yang puasa semoga lancar puasanya dan mendapatkan manfaat yang banyak gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.